إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, ya. Ini satu majelis yang tidak hanya mengikat hubungan kasih sayang silaturahim, tapi juga majelis yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini adalah Raudhatun Riyadil Jannah, tamannya surga. Taman surga itu adalah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Majelis adzikir. Majelis adzikir artinya majelis di mana kita diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu majelis adzikir. Jadi zikir secara umum apapun yang mengarahkan diri kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu zikir. Dan zikir itu sangat umum sekali. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Orang yang selalu berzikir mengingat Allah qiyaman dalam berdiri, wa qu'udan dalam duduknya, wa 'ala junubihim dalam berbaringnya. Artinya zikir yang dimaksudkan lebih luas dari makna zikir verbal yang kita ketahui. Kumpul-kumpul kita ratib baca tahlil, zikir juga. Ya, membaca Al-Qur'an zikir juga. Tetapi ketika Al-Qur'an bicara tentang zikir, mutlak zikir adalah ekspresi utuh segala totalitas aktivitas kita memang mencerminkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita di dunia ini dua saja, Pak. Dalam surah Al-Furqan Allah menyebutkan tugas kita. Kita tahulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sudah tahu ya. Aku jadikan manusia untuk menyembah. Tapi ketika waktu yang beredar mengitari kita, apa sih tugas kita? Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha agung Allah yang telah menjadikan gugusan bintang, matahari dan bulan. Wa ja'al laila wan nahara khilfah. Dan lalu Allah jadikan malam dan siang silih berganti. Kenapa malam dan siang silih berganti? Usia kita bertambah, aktivitas kita juga berubah. Dua saja ternyata Allah inginkan. Liman arada an yadzakkara au arada syukura. Bagi mereka yang ingin mengingat Allah dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Konteks mengingat Allah, konteks zikir, konteks syukur, itulah tauhid. Jangan kita memaknai satu tauhid ekspresi sorry. Ya. Jika kita kaitkan dengan tauhid, ya. Tauhid itu adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih luas dari makna pengesaan itu, turunannya adalah segala macam bentuk ketaatan
yang didasari keimanan kepada Allah itu adalah refleksi tauhid. Duduk di sini belajar itu tauhid namanya, Pak. Kok tauhid? Lah iya turunannya. Turunan dari la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Itu turunannya Allah meminta kita untuk fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan dimulai dengan i'lam. Pengetahuan dulu. Apa untuk mengetahui? Apa perintah Allah? Apa larangan Allah? Ketika kita dihadapkan dengan satu pertanyaan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larangkan, pada ketika itu sebenarnya kita sedang melaksanakan satu tauhid. Jadi saya jelaskan dulu kepada Bapak sekalian, tauhid itu adalah segala bentuk ketaatan kita yang dilandasi dengan ketaatan kepada Allah. Rukun iman itu dituangkan, dikaitkan dengan rukun Islam, dan diikat dengan ihsan, itulah tauhid. Ya Pak ya? Jadi rukun iman, rukun Islam, dan ihsan itu adalah satu tauhid yang satu kesatuan. Trilogi tapi 3 aspek. Itu 3 barangnya tapi wujudnya satu. Salat tidak akan sah kalau tidak ada tauhidnya. Tidak cukup dengan iman kalau tidak tahu kapan cara salat, apa syarat salat, kapan waktu salat. Tidak cukup dengan sekadar iman. Ya. Dan salat saja tidak akan pernah memiliki makna kalau tidak didasari dengan keimanan, satu keyakinan bahwa inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengerjaan kedua aspek itu tidak akan sempurna kalau tidak diikat dengan ihsan. Apa itu al-ihsan? Kepentingan kita hanyalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Al-Qur'annya adalah ibtigha mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang sederhananya adalah apapun yang kita lakukan orientasinya memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yarak. Definisi ihsan adalah engkau melaksanakan penghambaan, ibadah, pengabdian, apapun aktivitas yang memiliki konotasi sebuah penghambaan kepada Allah. Makan, minum, duduk, berjalan, sholat, baca ngaji, berjumpa seseorang. Tapi itu didasarkan apa? Bahwa kita selalu merasa muraqabah, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sampai kepada taraf itu, kata Nabi, fa illam takun tara fa innahu yarak. Maka sesungguhnya Allah melihatmu. Saya dipahami ya? Jadi kembali kita kepada bahasa tauhid. Sana. 3 hal yang tidak bisa dipisahkan tentang bicara tentang ini dari hadis ketika datang Jibril menyerupai seseorang, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, mal Islam?" Dia bertanya tentang substansi agama ini apa? Islam, iman, dan ihsan. Ya, kita lihat. Ini namanya 3 barang tapi satu, Pak. Jangan dipisah-pisahkan. Ya. Pakai tulisan Arab apa Pak? Indonesia. Indonesia ya. Saya lihat kagok juga ya. Ya. Apa? Aduh. Ya. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Ya. Islam, iman, dan ihsan. Inilah hakikat agama itu ini, Pak. Islam, iman, dan ihsan. Turunan yang lain, ya, kita sebutkan ini namanya Islam, Islam alaniyah. Wal iman sir. Islam itu kelihatan, nampak. Karena rukun Islam itu nampak semuanya. Orang puasa nampak, orang berhaji nampak, orang sholat nampak. Jadi kata Nabi, al-Islam alaniyah wal imanu sir.
Islam itu adalah sesuatu yang kelihatan, nampak pengerjaannya. Tapi iman itu sir. Sebuah keyakinan. Kalau bicara tentang yakin, bicara yang ada dalam hati. Tidak ada siapa orang yang bisa mengetahui hati seseorang lain. Ya, kecuali Allah. Makanya Nabi menyebutkan al-iman. Nah, ihsan, pengerjaan gabungan antara Islam dengan iman, dengan mengerjakannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ini saya katakan satu rangkai. Salat contohnya. Salat syaratnya adalah yang pertama mengetahui tentang tata cara salat dulu. Ya kan? Bagaimana mungkin kita mau sholat tata caranya? Tidak tahu. Maka dalam Islam itu namanya al-ilm qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Jangan kita dikit-dikit mau berzikir tidak tahu. Mau membaca sholat harus tahu dulu apa sholatnya. Karena Tuhan punya aturan. Lah kita dalam hidup sosial bermasyarakat aja ada aturan. Ya, kapan harus pakai helm, kapan memperpanjang SIM, kapan bayar pajak. Semua ada aturan. Masa kita menganggap Tuhan tidak punya aturan dan yang penting ada semangat untuk beribadah. Tidak cukup dengan semangat kalau tidak ada ilmunya. Maka ibadah itu muaranya adalah ilmu. Tauhid itu muaranya ilmu. Maka Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dimulai ketahuilah. Arti ketahuilah harus dasarnya paham dulu konsep ini. Sampai ini paham ya? Salat misalnya. Tahu rukun, syarat, ya. Harus berwudu, harus taharah, harus tahu menghadap kiblat, jumlah rakaatnya, ya kan, kapan pengerjaannya. Sudah cukup itu. Itu pengetahuan tentang salat. Pelaksanaannya yang membedakan beriman dan tidak, dulu orang munafik juga salat. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu berupaya untuk memperdayakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kelompok orang Islam, dia seorang-orang nyaru seperti orang mukmin. Dan Allah membalikkan tipu daya mereka kembali kepada mereka. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka melaksanakan salat, qamu kusala. Mereka melaksanakannya dengan malas-malasan. Makna malasan-malasan artinya bukan saja memiliki dalam bentuk rupanya mereka sholat, tetapi penjiwaannya, pemaknaannya, penghayatannya tidak ada. Jadi yang penting ngerjakan. Ada enak lah. Penting sholat, kita sholat entah berwudu entah tidak, yang penting sholat. Karena konon-konon untuk menghormati orang lain. Sampai di sini paham Pak ya? Sholat, contoh sholat. Sholat. Maka sholat itu syaratnya apa pertama? Islam, baligh segala macam ya. Oke. Harus berdasarkan iman. Iman artinya kita tahu bahwa Allah memerintahkan sholat ini. Dan perintah Allah itu ada 5 waktu sholatnya. Dan sholat itu tidak bisa kita mereka-reka. Kita menciptakan gerakan sholat itu tidak bisa itu. Paketnya jelas dari Allah. Asy-syari' yang menerapkan hukum cuman Allah. Jangan ada gerakan-gerakan yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Karena protapnya memang langsung dari langit. Ya. Jadi tidak ada jangan gerakan-gerakan yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai gitu? Dan syaratnya adalah iman. Karena seseorang walaupun dia sholat tiap saat, tiap waktu, tapi tidak ada imannya, itu sama dengan orang munafik. Bedanya orang munafik itu mereka melakukan keislaman, tetapi tidak didasari keimanan. Itu orang munafik. Jelas enggak Pak? Secara praktek zahirnya, dia melaksanakan, mereka bersedekah, perang Uhud mereka ikut. Bangun masjid mereka ikut. Sumbangan yang dikutip oleh baginda Nabi untuk pembangunan kota Madinah dan kesejahteraan pemerataan ekonomi mereka ikut. Sholat berjamaah mereka ikut. Tapi apa yang kurang di sisi mereka? Iman. Tidak didasari oleh kesadaran bahwa inilah perintah Allah. Tidak didasari oleh pengakuan bahwa Allah yang memerintahkan sholat ini.
Jelas, Pak? Sudah. Jadi iman ini menjadi satu syarat penting pelaksanaan sholat. Ya. Kalau pada pakai mic, jelas juga Pak? Ya. Nah, ihsan, kalau dalam bahasa ihsan itu pengerjaan secara lahiriahnya sudah pas. Dasar batiniahnya pas. Ya. Sekarang orientasinya, tujuannya apa? Tujuannya adalah harus lillahi ta'ala. Nih. Maka Al-Quran memberi penjelasan kepada kita apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Orientasi tujuan orang mukmin beraktivitas apapun yang mereka lakukan. Tidurnya, berjalannya, ngotanya pun. Untuk menaikkan kualitas keimanan yang disebut dengan ihsan. Ini yang membedakan nilai ibadah seseorang. Ini yang disebut dengan istilah orang tasawuf itu hakikat. Sholat tidak akan diterima kalau tidak ada hakikatnya. Saya sederhanakanlah makna tasawuf. Karena tesis saya tentang tasawuf. Hakikat dalam artinya, kita tahu memang tujuan kita beribadah ini lillahi ta'ala. Maka, orang yang meniatkan suatu perbuatan ibadahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik apapun bentuknya, akan sia-sia. Dalam bahasa agama namanya syirik, menduakan tujuan. Sudah sampai di sini Pak ya? Jadi ihsan. Ini turunannya yang dalam kita biasa dengar, Islam ini jadi turunannya adalah ibadah. Nah, ini namanya akidah. Ini namanya akhlak. Benar? Itu turunan dari inilah. Nyambung di sini, Pak. Jadi akhlak, akidah dan ibadah itu namanya beda tapi paketnya satu. 3 nama untuk satu substansi. Ya, Pak ya? Jadi bukan dipisah-pisahkan, oh ini akhlak. Tidak, dalam Islam itu tauhid itu bicara tentang akhlak. Tauhid itu bicara tentang ibadah. Bagaimanapun mungkin seseorang dikatakan bagus tauhidnya, sholat tidak. Tapi husnuzon dengan Allah, husnuzon bagaimana? Oh, mereka ini enggak, dia tidak berhijab tapi husnuzon kepada Allah. Husnuzon bagaimana itu? Itu sama dengan orang ketika mengatakan lalu lintas, seseorang polisi mengatakan wajib pakai helm. Ya. Saya sangat mematuhi peraturan, Pak. Mematuhi peraturan tapi tidak pakai helm. Pas tak kira-kira macam itu? Nah, begitu. Jadi jangan difragmentasi, jangan dicencang-cencang tapi pisah-pisah agama ini.